Shalom, Sobat AM yang terkasih. Kembali lagi dalam renungan harian Seminari Tinggi Angin Mamiri pada hari Minggu biasa yang ke-25, 19 September 2021. Bacaan yang akan kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 30 sampai 37 yang berbicara tentang dua topik. Topik yang pertama berbicara mengenai pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Dikisahkan bahwa saat Yesus dan murid-muridnya hendak meninggalkan Galilea, dia berkata kepada murid-muridnya bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Para murid tentu saja heran mendengar Yesus berkata seperti itu lagi. Akan tetapi, mereka tidak berani menanyakannya kepada Yesus. Topik yang kedua berbicara mengenai siapa yang terbesar di antara para murid. Saat Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah rumah di Kapernaum, dia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di perjalanan?" Para murid diam saja karena sebenarnya dalam perjalanan mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Yesus tahu itu. Dia lalu berkata, "Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semua dan pelayan dari semuanya." Sobat AM yang terkasih, topik kedua dari Injil hari ini bagi saya begitu menarik. Yesus menunjukkan suatu sikap yang tidak biasa. Dia mengatakan bahwa siapa saja yang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dan menjadi pelayan bagi semua orang. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita terkadang sulit melayani orang lain karena pangkat kita yang lebih tinggi. Karena pangkat dan jabatan kita yang lebih tinggi, kita merasa bahwa diri kita lah yang harusnya dilayani. Yesus sendiri menjelaskan arti menjadi terbesar dengan cara merendahkan diri dan menjadi pelayan bagi semua orang. Di seminari, bentuk pelayanan yang paling sederhana yang kami lakukan adalah ketika makan bersama. Antara frater yang tingkat awal dengan tingkat yang lebih tinggi saling mengambilkan air minum. Bahkan pastor pun melakukan hal yang sama. Dari sini kita melihat bagaimana para frater yang tingkatnya lebih tinggi atau bahkan pastor mau melayani frater yang tingkat lebih awal atau sebaliknya. Nah, pelayanan yang kita berikan itu juga harus dilandasi dengan ketulusan hati. Yesus dalam Injil hari ini menganalogikan anak kecil sebagai teladan dari ketulusan hati. Sobat AM yang terkasih, hari ini kita diajak untuk melayani orang-orang di sekitar kita, tidak memandang bahwa kita memiliki kedudukan yang lebih besar daripada orang-orang itu, dan pelayanan itu harus dilandasi oleh ketulusan hati. Semoga Roh Kudus membantu kita.